Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dan menjadi bagian dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu peran warga negara dalam upaya bela negara. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir ya, karena banyak poin-poin penting yang bakal membantu kalian memahami materi ini dengan lebih mudah. Oke? Nah, apa itu bela negara? Bela negara bukan hanya tugas TNI, tapi tugas kita semua sebagai warga negara. Secara sederhana, bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang dilandasi cinta tanah air untuk menjaga kesatuan NKRI. Bela negara terdiri dari dua bentuk, yaitu fisik dan non-fisik. Selanjutnya, dasar hukum bela negara. Kewajiban bela negara ini tertulis jelas dalam dasar hukum kita, yaitu pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada tanah air. Artinya apa? Artinya, bela negara bukan hanya dasar hukum atau aturan hukum, tapi juga menjadi nilai moral dan kewajiban bagi kita semua. Selanjutnya, unsur dasar bela negara. Terdapat 5 unsur dasar bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air, 2, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi, yang keempat, rela berkorban, dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kalau 5 unsur ini sudah kita miliki, berarti kita sudah siap bela negeri. Nah, selanjutnya, bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik biasanya dilakukan dalam situasi ancaman langsung. Contohnya seperti ikut pelatihan dasar militer, menjadikan pasukan cadangan, dan membantu pertahanan negara saat terjadi agresi musuh. 3 ini dilakukan oleh rakyat terlatih dan personel yang siap secara fisik. Selanjutnya, bela negara non fisik. Nah, bagian ini nih yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu bela negara secara non fisik. Ini bisa dilakukan semua warga negara loh, kapanpun dan dimanapun. Contohnya banyak banget, seperti menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak perlu ikut perang kok. Dengan tidak membuang sampah sembarangan saja, kita sudah membantu menjaga nama baik dan kenyamanan negara. Terus, menghargai perbedaan. Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Bersikap toleran dan tidak memaksakan pendapat orang lain adalah bentuk bela negara yang sangat penting. Terus, menaati hukum dan aturan, dan yang terakhir, bangga terhadap produk dalam negeri. Banyak sekali kan? Semua hal ini terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan oleh seluruh warga, dampaknya sangat besar untuk bangsa. Peran warga negara. Sebagai warga negara, kita punya peran besar dalam menjaga keutuhan NKRI. Adapun peran yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong, menjaga kekerasan. Inilah bentuk nyata bela negara yang bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contoh bela negara di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari,
bela negara bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengikuti upacara dengan tertib, menggunakan produk lokal, dan membantu sesama yang kesulitan. Sekecil apapun tindakan kita, tetap berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Baik teman-teman, kita semua sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, bela negara bukan hanya soal perang, tapi konstruk. Semakin maju. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kalian tentang bela negara. Jangan lupa ya di-share supaya semakin banyak teman-teman kita yang ikut belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.